Jreng, jreng, jreng. Suara menggema dari bioskop dari adegan film yang semakin lama semakin menegangkan, membuat Aksa dan Radit tidak sanggup membuka kedua matanya. Sedangkan Claudia semakin fokus menonton sembari mengunyah popcorn yang ada di tangannya. Akhirnya selesai juga filmnya. Lebih menegangkan nonton Mirna dibandingkan menghadapi bokap dan adik tiri gua, ujar Aksa di dalam batinnya. Mereka bertiga sudah keluar dari ruangan movie. Ada rasa lega tersendiri dari raut wajahnya Aksa dan Radit. Beda halnya dengan Claudia yang masih terbawa suasana film tersebut. Oh, ternyata cuma segitu filmnya. Phew, B aja tuh, ujar Radit sombong. Ia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Oh ya? Kalau begitu kenapa sepanjang film ditayangkan kakak tidak membuka mata kakak? Ledek Claudia, dan Aksa pun ikut meledek Radit dengan anggukan serta bentuk bibir yang mengejek. Oh iya, setelah ini kita mau kemana lagi? Tanya Radit. Ia mengalihkan perhatian Claudia dan Aksa. Ayo ikut aku, ajak Aksa menggandeng tangan Claudia menuju sebuah toko. Begitu Aksa sampai di toko tersebut, semua karyawan menunduk memberikan salam pada Aksa. Perlakuan itu menimbulkan kecurigaan pada Claudia. Ia menyipitkan matanya menunjukkan keheranannya. Kenapa mereka semua serentak memberikan salam pada suami? Apa suamiku ini cukup terkenal? Udah gak usah banyak berpikir yang aneh-aneh. Tapi buat apa suami ajak aku ke sini? Ujar Claudia dalam batinnya. Berikan iPhone 15 Pro Max warna white titanium, pinta Aksa pada salah satu karyawan di situ. Baik pak, pelayan toko tersebut memberikan iPhone sesuai dengan permintaan Aksa. Dengan senyum hangatnya, Aksa memberikan iPhone tersebut pada Claudia. Untukku, tanya Claudia menunjukkan dirinya sendiri kaget. Sedangkan Aksa hanya mengangguk sebagai jawabannya. Tidak. Aku tidak bisa menerima barang semahal ini suami. Lagian untuk apa aku menggunakan ini? HP aku masih ada dan juga masih bagus. Lebih baik untuk suami saja, tolak Claudia secara halus. Istri kecil, itu untukmu. Ini tidak mahal. Sudah terima saja. Kata almarhum ibuku, investasi setelah nikah itu ada pada istrinya. Jadi aku akan berinvestasi padamu istri kecil. Dan juga kelak kebahagiaan seorang suami itu ada pada istrinya. Jadi aku minta jangan menolaknya, ujar Aksa tersenyum lembut dan hangat menatap kedua bola indah Claudia yang berwarna coklat. Seketika air mata Claudia menetes terharu. Ia tidak menyangka Aksa akan memperlakukan dirinya dengan begitu spesial. Aksa benar-benar sudah berubah. Yang tadinya pintu 1000 kulkas, saat ini menjadi pria yang sangat romantis. Suami, terima kasih. Kau telah memperlakukanku layaknya seorang istri, ujar Claudia yang langsung jatuh ke dalam pelukan Aksa. Jangan nangis. Itu belum seberapa dengan pengorbanan dirimu dan kesetiaanmu padaku istri kecil. Mulai sekarang, izinkan aku menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami yang bisa menafkahimu lahir dan batin, ujar Aksa sembari mengelus lembut puncak kepala Claudia, dan Claudia mengangguk sebagai jawabannya. Setelah membeli barang-barang yang mereka butuhkan, Claudia, Aksa serta Radit kembali melanjutkan langkah kaki mereka bertiga. Claudia yang tidak tahu jika mall tersebut adalah milik suaminya. Claudia memang tidak ingin tahu dan mau tahu. Mau sekaya apapun suaminya, tak membuatnya ingin menguasai kekayaan suaminya. Dia mencintai suaminya bukan karena harta, tapi dia mencintai tulus dengan seluruh perasaan. Dan detik itu juga perut Claudia berbunyi. Hal itu membuat Aksa tersenyum gemas mendengar suara perut Claudia. Sepertinya cacing-cacing di perutmu sudah meronta-ronta minta diisi. Ayo kita makan, kebetulan aku lapar, ajak Aksa.
Hehehe, ayo suamiku, aku juga lapar, ujarnya sembari nyengir manja. Hal itu justru membuat Aksa semakin gemes. Tak tahan Aksa mencubit gemes pipi Claudia. Iyalah, kena kacang goreng lagi. Nasib. Ya Tuhan, gini benerlah nasib seorang pejomblo setia. Kapanlah engkau runtuhkan gelar jomblo di diri ini? Dan kapanlah engkau hadirkan pujangga hati untukku Tuhan? Teriak Radit dalam hatinya, dengan wajah memelasnya yang tidak tahan melihat kebucinan sahabat dan istri sahabatnya itu. Mereka menuju resto yang ada di mall itu. Mereka masuk ke dalam resto dan disambut oleh manajer resto dengan sopan. Selamat datang Tuan dan Nona, sapa manajer resto ramah. Terima kasih Tuan, sahut Claudia. Radit sudah memesan ruangan VVIP untuk mereka berdua. Karena hari ini adalah hari yang paling bersejarah bagi Aksa, ngedate pertama kalinya dengan istri kecil tercintanya. Silakan Tuan, Nona. Sang manajer membuka pintu masuk ke dalam ruang VVIP untuk kedua orang itu. Mata Claudia membulat ketika melihat ruangan itu. Ruangan yang didesain dengan sedemikian rupa, indah dengan bunga-bunga yang sengaja dipasang di sekitarnya. Suami, Claudia menutup mulut, tak percaya. Dia sangat suka dengan desain ruangan itu. Kau suka? Aksa tersenyum hangat melihat wajah bahagia istri kecilnya. Sangat suka. Aku baru pertama kali masuk ke dalam ruangan semewah ini, jawab Claudia. Wajah Aksa langsung berubah. Entah kenapa rasanya sakit sekali mendengar ucapan istrinya. Sekarang Aksa mengerti bahwa dulu kehidupan istrinya tidaklah sebahagia ini. Ayo. Tidak lama kemudian, makanan yang sudah dipesan Radit datang. Mata Claudia langsung berbinar melihat makanan kesukaannya ada di sana. Suami, ini makanan kesukaanku semua. Bagaimana kau bisa tahu jika aku suka? Tanya Claudia mencicipi satu persatu makanan itu. Benarkah? Aksa tersenyum geli. Makanlah sepuasmu. Jika kau ingin lagi, pesanlah. Aksa tersenyum hangat dan lembut. Sesederhana itu membuat istri kecilnya bahagia. Siap tuan suami. Claudia mengambil beberapa makanan. Aksa sampai menelan ludahnya dengan kasar melihat banyaknya makanan yang diambil istrinya. Suami, buka mulutmu. Tetapi Aksa menggeleng dengan senyum. Kenapa? Tanya Claudia heran. Makanlah untukmu. Aku akan makan sendiri, ujar Aksa dengan senyum lucu melihat cara istrinya makan. Kenapa begitu? Claudia masih heran. Hari ini khusus untukmu, makanlah, jawab Aksa lembut penuh kasih sayang. Baiklah, jangan salahkan aku jika suami kelaparan, karena aku akan melahap mereka satu persatu hingga habis. Aksa tersenyum lucu mendengar ocehan Claudia serta melihat cara istrinya makan yang belepotan. Sesekali dia membersihkan bibir istrinya yang terkena saus makanan, lalu membiarkan wanita itu makan dengan lahap. Dia senang membuat istrinya bahagia, ngedate pertama kalinya yang cukup sukses. Tidak lama kemudian beberapa pelayan datang dengan membawa sebuket bunga dan beberapa kotak lainnya. Istri kecil, Aksa memindahkan kursi tempat ia duduk agar mendekat pada sang istri. Iya suamiku, ada apa? Claudia tersenyum saat suaminya mendekat ke arahnya. Ini untukmu. Aksa menyerahkan sebuket bunga mawar merah. Bunga dengan jumlah 150 tangkai itu dikemas dengan begitu indah dan rapi. Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana. Tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Penasaran kan dengan episode selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin. See you next time.